Masih bersama saya Fayunika dalam Kompas Kediri sepekan. Saudara, seorang anak eksekutor PKI di Kabupaten Blitar melakukan upaya rekonsiliasi dengan keluarga serta korban tragedi G30 SPKI. Usaha keras dan ketulusannya membuahkan hasil perdamaian dan mampu hidup berdampingan sampai saat ini. Peristiwa pembasmian anggota PKI dan simpatisannya di wilayah Blitar tahun 68 menjadi salah satu tragedi kelam bangsa Indonesia. Operasi militer Trisula dijalankan pemerintah saat itu untuk melakukan penumpasan anggota PKI. Selain lebih dari 5.000 anggota TNI Angkatan Darat, sejumlah organisasi sipil juga dikerahkan dalam operasi militer tersebut. Salah satu eksekutor yang ikut dalam penumpasan PKI adalah Hasyim Asyari, seorang pemuda Ansor dari Desa Bacem, Kecamatan Sutojayan, Kabupaten Blitar. Meski telah meninggal dunia, namun bukti penumpasan PKI berupa pedang sepanjang 60 cm masih tersimpan oleh sang anak. Tak hanya pedang, bukti yang melekat dan tidak bisa hilang dari Farida Masrurin adalah stigma anak seorang eksekutor PKI. Rasa bersalah terhadap apa yang dilakukan oleh sang ayah membekas hingga ia tumbuh dewasa. Tak ingin mewarisi rasa benci yang dimiliki oleh ayahnya, Farida memilih masuk ke Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Nahdlatul Ulama pada tahun 2004. Dari situlah, ibu dua anak tersebut mulai melakukan pendataan korban langsung maupun korban tahanan politik tragedi PKI tahun 1968. Keinginan yang kuat untuk meminta maaf atas perbuatan ayahnya terus mendorong Farida melakukan upaya rekonsiliasi. Satu persatu rumah korban tragedi PKI di seluruh Blitar ia datangi. Penolakan dan pengusiran jadi hal yang sering dijumpai Farida di awal upaya rekonsiliasi. Penggunaan seni budaya juga sempat ia lakukan untuk menjalin rasa kebersamaan dengan para korban tragedi penumpasan PKI. Setelah bertahun-tahun mencoba untuk rekonsiliasi, kini Farida dapat meminta maaf kepada para keluarga dan korban tragedi penumpasan PKI. Farida tidak ingin mewarisi rasa dendam antara ia sebagai keluarga eksekutor PKI dengan anak dan cucu penyintas tragedi 68. Sudah, kita harus saling memaafkan, yang dulu biar dulu, yang sekarang ayo kita bareng-bareng saling memaafkan. Kita hidup pada hari ini, tidak usah menoleh ke kebelangan dengan peristiwa yang sampai hari ini juga belum jelas belum jelas titik terangnya. Kawan-kawan senior-senior di Lapas Dam itu melakukan rekonsiliasi masuk pada kebudayaan, melakukan pementasan ludruk, nada dan dakwah bahasanya. Jadi ada ludruk, ada kentrung, setelah itu ada pengajian, ada istighosah. Selanjutnya mereka juga sering berkunjung ke rumah mereka dengan halal bihalal, terus peringatan mauludan, itu mengundang ya X665 untuk berkumpul, yaitu saling kayak halal bihalal itu kan momen-momen mereka saling memaafkan. Dan kita biasanya ngumpulnya ya X65 sama kader-kader NU muda, kita ngumpul itu minimal ketika sering berkumpul itu menepis menghilangkan sedikit demi sedikit trauma. Jadi ada trauma healing itu dengan sering berkumpul, mereka sering bercerita, itu trauma mereka sedikit-sedikit akan hilang. Sementara itu, salah satu korban tragedi 68 Markus Talam telah memaafkan semua perbuatan para eksekutor yang menumpas teman-temannya. Pria 81 tahun tersebut sempat melarikan diri sebelum tertangkap dan diasingkan ke Pulau Buru selama 10 tahun. Ia harus kehilangan segalanya, mulai dari harta benda hingga istri yang dicintainya. Rasa benci dan dendam terhadap para aktor penumpasan PKI sempat membekas di benak Markus Talam. Namun setelah Farida berkali-kali datang untuk meminta maaf atas perbuatan ayahnya, ia mulai membuka diri dan memaafkan segala perbuatan para eksekutor PKI. Markus Talam juga berpesan kepada buah hatinya agar tidak mewarisi rasa benci dan dendam terhadap pelaku tragedi 68. Meski demikian, Markus Talam masih mempertanyakan kejelasan dan keadilan hukum kepada pemerintah Indonesia atas tragedi yang menewaskan banyak orang tersebut. Wah, tidak ada yang itu.
Yang dulu ya sudah, orang-orangnya bukan orang sekarang. Nggak ada sama sekali. Hanya saja ini menurut benak saya sebagai korban, menurut pikiran saya, hati saya. Ini wong negara kita ini kan negara hukum, Dek. Negara hukum. Terus menurut diri saya sendiri, saya hanya sebagai anggota Sarbuksi yang tidak mengerti kalau itu ada sangkut mau jadikan organisasi Sarbuksi PKI. Kenapa kok saya sampai dijadikan tahan politik sampai berlarut-larut, diasingkan sampai 10 tahun, hampir 10 tahun. Pengorbanan, luar biasa pengorbanan saya. Di samping keluarga yang ikut mati di keponakan ditembaki oleh kan gitu. Padahal anak-anak biasa seperti tukang ngarit, tukang tani itu. Tak hanya Markus Talam, upaya rekonsiliasi Farida juga mampu membuat seorang anak mantan anggota PKI kini bisa membaur dengan salah satu organisasi keagamaan, di mana organisasi ini sebelumnya juga terlibat dalam penumpasan anggota dan simpatisan PKI di wilayah Blitar Selatan. Adalah Muhammad Kusni, pria 48 tahun tersebut memilih melupakan semua peristiwa kelam yang menimpa ayahnya. Ia memilih berdamai dengan Farida dan masuk ke salah satu organisasi keagamaan untuk membaur dengan masyarakat. Saya terima dengan tangan terbuka, nggak ada masalah. Jadi setelah mungkin karena adanya pembinaan dan lain-lain, termasuk orang tua saya nggak pernah bercerita terus ada dendam, ada ini itu tentang kaitan pemerintah dengan PKI dan lain-lain, nggak ada. Jadi seperti pada saat sekarang ini, termasuk saya pengurus MBC Nahdlatul Ulama, jadi nggak ada istilah pengen PKI dihidupkan lagi, nggak ada sama sekali di sini, nggak. Peristiwa penumpasan anggota PKI di wilayah Blitar sendiri terjadi pada tahun 1968 setelah terjadinya operasi militer terhadap PKI di Jakarta tahun 65. Banyak korban dalam operasi militer yang dinamakan Trisula. Selain monumen Trisula, bukti penumpasan PKI juga masih bisa dilihat di Goa Tikus, Desa Lorejo, Kecamatan Bakung, Kabupaten Blitar. Goa tersebut merupakan saksi bisu ratusan nyawa meninggal saat tragedi penumpasan PKI tahun 1968. Winanto Sukarja, Rian Novanda, Kompas TV, Blitar, Jawa Timur.